pelajaran semester lanjut. Bertemu lagi dengan saya Tri Saraswati pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan membahas bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Berdasarkan bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar, adapun kompetisi dasar yang harus kalian ketahui sebagai berikut. Kompetisi dasar 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Lalu yang kedua, kompetisi dasar 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda serta gerak makhluk hidup. Lalu kompetisi dasar 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Dan yang terakhir, kompetisi dasar 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, berdasarkan pertemuan kita yang pertama ini, yaitu tentang konsep gerak, ada tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan konsep gerak lurus. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan konsep gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang ketiga, siswa dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada berbagai contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus. Yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan konsep gaya. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan dua macam perpaduan gaya. Nah, pertemuan kita yang pertama ini, di sini saya akan membahas konsep gerak. Nah, konsep gerak ini terdiri dari dua, yaitu gerak lurus dan gaya. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang gerak lurus. Bisa kalian lihat pada gambar di slide. Di sana ada denah rumah, di mana di situ diketahui jarak dari rumah ke sekolah dan jarak dari sekolah ke rumah. Nah, pertanyaannya, coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali lagi ke rumah. Ada yang tahu berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali lagi ke rumah? Ada yang tahu? Jadi, misalnya nih, jika diukur jarak dari rumah ke sekolah itu sebesar 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Namun perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0 km. Mengapa bisa begitu? Jadi di sana ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jadi jarak itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal. Misalnya nih, posisi awalnya dari rumah sampai posisi akhir yaitu sekolah. Nah, jadi perpindahan ini membentuk lintasan lurus antara posisi awal yaitu posisi rumah dan posisi akhir yaitu sekolah. Kita lanjut pada yang persepsi yang kedua. Bisa kalian lihat pada gambar di slide. Di sini seorang atlet sedang melompat nih ya. Nah, misalnya nih, seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh 30 meter dalam waktu 6 second. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap secondnya. Kemampuan atlet tersebut menempuh jarak atau S tertentu setiap secondnya yang dilambangkan dengan T, sehingga disebut sebagai kelajuan, atau secara matematis dapat ditulis rumusnya V sama dengan S per T, di mana V ini merupakan kelajuan yang dengan satuan meter per sekon, lalu untuk S ini jarak dengan satuan meter, dan T ini adalah waktu dengan satuan second.
Nah, misalnya nih, sebuah mobil sedang bergerak lurus dengan kecepatan dengan kelajuan tertentu. Nah, pertanyaannya di sini apakah mobil ini bisa mengukur kecepatan? Ada yang tahu? Ternyata speedometer yang berada pada kendaraan seperti mobil dan motor ini tidak dapat mengukur kecepatan gerak, tetapi speedometer ini sedang mengukur kelajuan. Jadi angka-angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Kita lanjut pada gambar selanjutnya. Di sini ada sebuah GPS yang berada di dalam mobil. Nah, pada mobil tertentu biasanya dilengkapi dengan alat yang disebut dengan GPS atau Global Positioning System untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Nah, perhatikan pada gambar di slide, terlihat pada GPS mobil melaju dengan kelajuan yang tetap, yaitu sebesar 20 meter per sekon, atau kita ubah ke kilometer per jam jadi 72 km per jam. Ada yang tahu apakah artinya? Jadi maksudnya GPS mobil ini, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan, atau ini lambangkan dengan delta S, di mana delta ini merupakan selisih atau perubahan dari gerak benda setiap satuan waktu yang dilambangkan dengan T. Sehingga kecepatan ini dilambangkan dengan V vektor. Ingat, vektor ini memiliki arah. Jadi kecepatan ini merupakan vektor. V vektor sama dengan delta S per T, di mana V vektor merupakan kecepatan yang dilambangkan dengan meter per sekon, lalu delta S merupakan selisih atau perubahan dari perpindahan yang dilambangkan dengan meter, dan T itu merupakan waktu dengan satuan second. Nah, meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun gerak lurus beraturan atau GLB memiliki besar kecepatan dan kelajuan yang memiliki nilai simbol yang dilambangkan dengan V serta satuan yang sama, yaitu meter per second. Seperti itu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan GLB atau gerak lurus beraturan? Jadi, gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dan mempunyai kecepatan tetap. Jadi, grafik pada GLB itu seperti ini. Nah, ini merupakan grafik perpindahan atau grafik perpindahan yang dilambangkan dengan S terhadap waktu atau T. Jadi, berdasarkan grafik perpindahan terhadap waktu ini selalu memiliki lintasan yang lurus. Jadi bisa disimpulkan bahwa GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dan memiliki kecepatan yang tetap atau beraturan. Kita lanjut pada gambar yang selanjutnya. Di sini bisa kalian lihat pada gambar di slide, sebuah mobil yang bergerak menjauhi lampu, lalu melintasnya akan dipercepat. Sedangkan saat mendekati lampu lalu lintas akan diperlambat. Nah, jadi percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dengan adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Jadi secara matematis percepatan itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan delta V atau delta T. Nah, ingat delta itu merupakan selisih, sehingga A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Untuk keterangannya bisa kalian lihat di slide ya. Nah, seperti ini.
Nah, maksudnya berdasarkan dari keterangannya bahwa delta V ini merupakan VT dikurang V0, di mana VT ini merupakan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal per selang waktu. Kita lanjut pada contoh soal. Di sini saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam itu diperlambat menjadi 0 km per jam dalam waktu 5 second dengan proses perubahan seperti pada tabel. Nah, di sini tanyaannya, berapakah perubahan kecepatan mobil setiap second? Jadi jika ditanya perubahan kecepatan mobil dalam setiap second, itu berarti ditanyanya adalah rumus percepatan. Jadi di sini diketahui V0 atau kecepatan awalnya itu sebesar 72 km per jam, kita ubah ke meter per sekon menjadi sebesar 20 meter per sekon. Lalu untuk VT atau kecepatan akhir itu besarnya 0 km per jam, atau kita ubah ke meter per sekon maka hasilnya 0. Lalu untuk selang waktu atau delta T itu besarnya 5 second, dan ditanyanya adalah percepatan atau yang dilambangkan dengan A. Jadi rumus percepatan adalah A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V kita ubah menjadi VT dikurang V0 per delta T, sehingga kita tinggal masukkan yaitu 20 dikurang 0 per 5. Nah, 20 dikurang 0 itu hasilnya 20, maka hasilnya 20 dibagi 5, maka hasil dari percepatan adalah 4 meter per second kuadrat. Seperti itu contoh soalnya. Sekarang kita lanjut ke gambar pada mobilnya ini. Nah, karena perubahan kecepatan mobil dalam setiap second selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap, sehingga mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi yang dimaksud itu merupakan gaya tarik benda oleh bumi sehingga benda mengalami percepatan konstan atau yang dilambangkan dengan G kecil sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, 9,8 meter per sekon kuadrat ini merupakan percepatan gravitasi, sehingga atau kita bulatkan 9,8 meter per sekon kuadrat kita jadikan atau kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang di sini saya bertanya kepada kalian, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan? Jadi, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Jadi kecepatan itu bisa bertambah cepat atau lambat pada selang waktu tertentu. Untuk grafiknya bisa kalian lihat. Untuk grafik kecepatan terhadap waktu, bisa kalian lihat pada bisa kalian lihat pada gambar di slide, gambar grafik GLBB. Di sini ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, berdasarkan grafik, maksud dari GLBB dipercepat yaitu kecepatannya selalu bertambah pada selang waktu tertentu. Sedangkan untuk GLBB diperlambat itu maksudnya kecepatan selalu berkurang pada selang waktu tertentu.
Jadi ingat, GLBB itu memiliki percepatan yang tetap, namun kecepatannya bisa bertambah cepat atau lambat. Untuk rumusnya bisa kalian lihat di slide. Di sini ada rumus yang harus kalian ketahui. Kenapa Ibu tulisnya plus minus? Karena tergantung soal. Bisa GLBB itu bisa mengalami GLBB itu bisa dipercepat dan bisa diperlambat pada kecepatannya. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu VT atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus A dikali T. Lalu yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Sedangkan untuk mencari nilai S-nya atau jarak adalah S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah kali A kali T kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut pada contoh soal tentang GLBB. Sebuah bus bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian bus tersebut dipercepat dengan kecepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Nah, jadi diketahui di sana kecepatan awalnya atau V0 36 km per jam, atau kita ubah ke meter per sekon, besarnya menjadi 10. Lalu untuk jarak awalnya atau S0 itu besarnya 0 meter. Lalu untuk percepatannya 2 meter per sekon kuadrat dan T-nya sebesar 5 sekon. Nah, yang ditanya adalah hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Jadi kita yang pertama kita harus mencari adalah kecepatannya dulu. Jika mobilnya sedang bergerak, berarti GLBB apa yang digunakan? GLBB yang dipercepat. Nah, untuk mencari rumus kecepatan atau kecepatan akhirnya yaitu VT sama dengan V0 plus A dikali T. Nah, V0 nya tinggal kita masukkan yaitu 10 ditambah 2 dikali 5, maka hasilnya 20 meter per sekon. Ini untuk mencari kecepatan akhir dari bis tersebut. Lalu yang selanjutnya kita mencari jarak yang ditempuh bis. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh oleh bis tersebut, kita menggunakan rumus GLBB yang dipercepat apa diperlambat. Jadinya GLBB yang digunakan adalah GLBB yang dipercepat. Jika kalian mencari jarak, gunakan rumus S atau X juga boleh. Di sini saya akan bilangnya S sama dengan S0 ditambah V0 dikali T plus setengah A kali T kuadrat. Nah, untuk S0 nya ini bernilai 0 ditambah V0 nya itu 10 dikali 5 plus setengah kali 2 dikali 5 kuadrat. Setelah kalian hitung jarak yang ditempuh bisnya atau S nya, maka besarnya sekitar 75 meter. Jadi kecepatan bis yang ditempuh sebesar 20 meter per sekon dan jarak yang ditempuh oleh bis adalah 75 meter. Itu. Kita lanjut setelah kita membahas tentang gerak lurus. Di sini saya akan membahas tentang gaya. Jadi gaya merupakan tarikan atau dorongan. Nah, gaya dapat mengubah bentuk, kecepatan, dan arah benda. Terdapat berbagai jenis gaya yang dapat kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat pada gambar di slide. Di sini seorang siswa sedang mendorong meja. Jadi bisa disimpulkan bahwa gaya merupakan tarikan atau dorongan. Jadi gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan gerak atau benda. Jadi gaya dilambangkan dengan F. Kenapa gaya itu bisa dilambangkan dengan F? Nah, gaya dalam bahasa Inggris itu merupakan force atau yang dilambangkan dengan F besar. Nah, jadi gaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh.
Gaya sentuh itu misalnya gaya gesek dan gaya otot. Sedangkan gaya tak sentuh misalnya gaya magnet. Seperti itu. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, jadi gaya itu terdiri dari dua perpaduan gaya. Nah, jadi dua buah gaya atau lebih yang segaris dan searah dapat diganti dengan sebuah gaya lain yang besarnya sama dengan gaya-gaya tersebut. Nah, perpaduan kedua gaya tersebut disebut dengan resultan gaya. Jadi resultan gaya merupakan keseluruhan gaya yang diberikan pada suatu benda yang dapat diganti oleh sebuah gaya. Nah, jadi perpaduan gaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu gaya yang searah dan gaya yang berlawanan. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah dua buah gaya segaris dan searah. Bisa kalian lihat di sini kalau arah panahnya itu ke kanan, kedua gaya F1 dan F2-nya, maka resultan gayanya bernilai positif, sehingga rumus resultan gaya pada gaya tersebut adalah R atau sigma F. Sigma itu jumlah ya. Atau di sini kita gunakan R sama dengan F1 plus F2, di mana R ini merupakan resultan gaya yang dilambangkan dengan Newton, F1 merupakan gaya pertama yang dilambangkan dengan Newton, dan F2 yang dilambangkan dengan gaya kedua yang dengan satuannya Newton. Kita lanjut pada perpaduan gaya yang kedua, yaitu dua buah gaya segaris dan berlawanan arah. Nah, jika dua buah gaya yang berlawanan arah, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Di sini F1-nya ke arah kanan, sedangkan F2-nya ke arah kiri, sehingga terjadi perlawanan antara gaya 1 dan gaya 2, sehingga besarnya resultan gayanya itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu R sama dengan F1 dikurang F2. Untuk keterangannya bisa kalian lihat di slide. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal dari resultan gaya. Dua buah gaya masing-masing 12 Newton ke kanan, jadi F1-nya 12 Newton ke kanan dan 25 Newton. 25 Newtonnya ini apa? 25 Newtonnya ini adalah F2. Nah, jadi F2-nya ini ke kiri, bekerja pada sebuah benda. Berapakah resultan kedua gaya tersebut jika gaya F1-nya ini ke kanan dan F2-nya ini ke kiri? Maka resultan gayanya nih searah atau berlawanan. Jadi resultan gayanya ini adalah yang berlawanan. Nah, kenapa bisa berlawanan? Karena kedua gaya dari F1 dan F2-nya ini memiliki arah yang berbeda, sehingga terjadi perlawanan. Sehingga rumusnya R sama dengan F1 dikurang F2. Tinggal kita masukkan, yaitu 12 dikurang 25. 12 dikurang 25 hasilnya 13 Newton. Nah, dengan arti dari min ini, tanda min ini artinya arah gaya tersebut ke kiri. Jadi resultan kedua gaya tersebut adalah min 13 Newton atau 13 Newton ke arah kiri. Seperti itu contoh soalnya. Kita lanjut pada kesimpulan dari pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang konsep gerak atau gerak lurus dan gaya. Nah, jadi jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Lalu yang kedua, gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB itu terjadi apabila kecepatan suatu benda itu konstan atau tetap. Sedangkan untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB,
terjadi jika suatu benda bergerak dengan percepatan yang konstan atau tetap. Lalu selanjutnya, gaya merupakan tarikan atau dorongan pada yang menyebabkan perubahan pada sebuah benda. Nah, jadi gaya ini dapat merubah bentuk, arah, dan kecepatan pada benda. Nah, gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan gaya otot ini merupakan gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Sedangkan gaya gesek merupakan gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Sedangkan gaya tak sentuh merupakan gaya yang tidak membutuhkan kontak langsung dengan benda yang dikenai, misalnya gaya magnet, seperti itu. Baik, sekian pemaparan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang konsep gerak yang terdiri dari dua, yaitu gerak lurus dan gaya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan parame santi. Om Santi 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 Om.